Oke, saya akan memberikan tutorial cara pendaftaran PPDB SMA dan SMK di Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023. Setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan pengajuan akun, verifikasi berkas, dan aktivasi akun, maka kita sudah mendapatkan password ya yang dibuat sendiri. Jangan lupa passwordnya. Kalau passwordnya sampai lupa, Anda harus datang ke SMA atau SMK yang dituju untuk minta reset password. Itulah sebabnya password sangat penting ditulis, ya, jangan sampai lupa. Kita akan mengajukan pendaftaran ya, bukan mengajukan tapi akan melakukan pendaftaran pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2022. Bagaimana cara melakukannya? Sebelumnya kita lihat dulu apa yang perlu kita ketahui di dalam pendaftaran. Ya, pertama-tama kita harus mengingat dulu kita ingin masuk jalur apa ya. Kalau kita pada waktu pengajuan akun itu memilih salah satu jalur, bisa saja domisili terdekat, afirmasi atau prestasi, itu belum berpengaruh ya. Berpengaruhnya itu pada saat pendaftaran tanggal 29 Juni sampai 1 Juli. Misal Anda memilih pada saat pengajuan akun itu domisili terdekat, Anda bisa nantinya pada saat pendaftaran bisa saja memilih domisili terdekat atau prestasi. Kalau Anda pada saat pengajuan akun memilih afirmasi, Anda bisa memilih jalur afirmasi atau jalur prestasi. Tapi kalau pada saat pengajuan akun Anda memilih jalur prestasi, Anda hanya bisa memilih jalur prestasi saja. Seperti itu ya. Patut diingat bahwa jalur domisili terdekat untuk SMK itu kuotanya terbatas, hanya 10%. Untuk afirmasi 15%, kuotanya untuk prestasi yang paling banyak yaitu 75%. Sehingga kalau rumah Anda agak jauh dari sekolah yang dituju, maka lebih baik pilih jalur jangan domisili terdekat, tapi pilih jalur yang lain ya. Ini domisili terdekat ini bagi siswa atau calon siswa yang rumahnya dekat saja. Itu yang perlu kita ketahui ya. Kemudian ilustrasi pemilihan sekolah dan program keahlian ya. Anda diperkenankan memilih 2 SMK dengan masing-masing SMK Anda pilih 2 program keahlian. Misalnya pilihan pertama SMK ABC. Anda di situ akan memilih program keahlian A dan program keahlian B. Kemudian Anda akan memilih pada pilihan kedua SMK XYZ, Anda memilih program keahlian X dan program keahlian Y. Sehingga total ada 4 program keahlian. Sebelumnya Anda harus melakukan riset atau bertanya-tanya dulu. Mana yang menjadi favorit di SMK tersebut atau menjadi banyak pilihan dari SMK tersebut. Kemungkinan akan ada banyak saingan. Itu bisa Anda letakkan di pilihan pertama ya. Kemudian pilihan keduanya Anda memilih yang persaingannya lebih longgar seperti itu. Itu yang SMK pertama itu yang Anda sangat inginkan untuk Anda masuki. Sedangkan SMK yang kedua itu adalah SMK yang tetap Anda bersedia masuki walaupun bukan tujuan utama. Seperti itu ya. Dan di sini Anda juga harus meriset juga menentukan mana yang menjadi pilihan utama Anda dan mana yang menjadi pilihan cadangan Anda ya. Tiap calon siswa boleh memilih 2 SMK dan tiap calon siswa boleh memilih 2 program keahlian tiap SMK seperti itu ya. Sebelum kita melakukan pendaftaran, kita harus menyiapkan dulu surat pernyataan kesehatan. Ya, formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Ini saya besarkan. Ada surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, bla 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 bla. Seluruh dokumen yang saya pergunakan itu benar. Ya, yang nomor 2, saya memenuhi aspek kesehatan yang dipersyaratkan PPDB SMK untuk jurusan atau program keahlian atau konsentrasi ini dan ini misalnya. Ini hanya ditulis yang satu program keahlian saja, tidak usah kedua-duanya. Ya, program keahlian pertama. Dan Anda tidak perlu membuat 2 surat pernyataan atau 3 surat pernyataan kesehatan. Perlunya cuma 1 saja. Seperti itu ya. Tanda tangan di bawahnya yaitu orang tua atau wali dan sebelah kanan itu adalah siswa atau calon siswa di atas materai tanda tangannya ya. Ini harus disiapkan di foto karena nantinya akan diupload di dalam pendaftaran.
Oke, langkah-langkah melakukan pendaftaran bagaimana? Jadi kita mulai tanggal 29 Juni jam 7 pagi kita sudah bisa membuka link ppdb.jatengprof.go.id ya. Kita buka link ini, kita klik ini misalnya ya, kita enter. Ya, kita akan masuk ke situs ppdb jatengprof.go.id seperti itu ya. Kita silang aja ini. Kita pilih mana, misalnya kita akan memilih SMK. Kita klik SMK ya. Klik SMK. Selanjutnya kita pilih jalur apa yang kita ingin masuki. Misalnya kita ingin jalur prestasi, ya, kita klik prestasi. Kemudian di sini kita pilih apa selanjutnya, kita pilih melakukan aktivasi akun. Ya, kita pilih saja. Selanjutnya di situ kita akan login. Ya. Diklik login di sini, kita klik nomor peserta atau NISN kita. Ya. Kemudian password kita, dan kemudian masukkan kode keamanan sesuai yang ada di sini. Kemudian kita klik login. Seperti itu ya. Supaya login, Anda sebelumnya sudah melakukan aktivasi akun ya, jangan lupa ya. Kalau belum melakukan aktivasi akun, ya harus melakukan aktivasi akun dulu. Ya. Selanjutnya setelah login, Anda akan melanjutkan ke dalam tampilan halaman seperti ini ya. Saya akan memperlihatkan tampilannya seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Saya perlihatkan. Di sini akan tertulis nama Anda harus mengunggah berkas surat pernyataan keterangan sehat. Kemudian Anda klik unggah dan seterusnya. Seterusnya Anda akan memilih sekolah. Ya. Klik sekolahnya. Sebelumnya Anda harus mendeklarasikan bahwa Anda tidak buta warna, tidak memiliki gangguan pendengaran, dan tidak memiliki gangguan mulut dan gigi. Jawab saja semuanya tidak. Tapi ini harus benar-benar ya, tidak buta warna, tidak memiliki gangguan pendengaran, dan tidak memiliki gangguan mulut dan gigi. Kalau cuma gigi berlubang, tidak masalah ya. Atau mungkin kadang sakit gigi, tidak masalah. Ya. Selanjutnya, kita akan memilih dua sekolah ya. Kita klik di sini, pilih atau tambah sekolah. Ya. Dan di situ akan tampil menu untuk mencari sekolah yang kita inginkan. Misalnya Anda ingin memasuki SMK Negeri Dopati, maka Anda ketikkan di sini SMK Negeri Dopati. Ini bukan N ya, tapi Negeri, SMK spasi Negeri Dopati. Kemudian klik cari. Akan tampil di sini tulisan SMK Negeri Dopati. Anda klik ini, klik seperti itu ya. Setelah diklik nanti akan muncul daftar kompetensi atau daftar program keahlian ya. Ada 5 program keahlian di SMK Negeri Dopati, desain DPIB, kemudian elektronika, teknik kendaraan ringan, teknik mesin, serta desain komunikasi visual ya. Ini kompetensi keahlian tahun 2020 ya. Jadi sudah diupdate. Anda pilih salah satu yang menjadi pilihan pertama, kemudian klik simpan ya. Selanjutnya akan tampil seperti ini ya. Oke. Anda akan memilih melanjutkan lagi, artinya memilih pilihan keduanya dari sekolah yang sama. Anda klik pilihan program keahlian yang diinginkan sebagai pilihan kedua dan seterusnya. Ya. Kemudian Anda ingin menambahkan sekolah yang kedua. Tadi kan sudah 2 program keahlian di SMK Negeri Dopati ya misalnya ya. Anda harus menambahkan sekolah yang kedua yang akan menjadi istilahnya cadangan ya, atau ada istilahnya nyabang. Anda klik pilih atau tambah sekolah, kemudian carilah di sini SMK lain yang Anda ingin cadangkan ya. Kemudian diklik nama SMK-nya, diklik nama SMK-nya ya, setelah Anda cari kelihatan di sini, diklik nama SMK-nya. Dan kemudian misalnya Anda pilihan keduanya ini hanya contoh saja ya, SMK N1 Pati ya, bisa saja SMK N4 Pati, SMK N3 Pati, SMK N1 Celuak Pati, yang itu SMK negeri semua ya. Anda pilih salah satu program kalian yang menjadi pilihan pertama dari sekolah itu, kemudian simpan. Dan kemudian lanjutkan langkah ini hingga mendapatkan 2 program keahlian dari tiap sekolah, dari tiap SMK ya. Ya, ini contoh tahun 2020 ya. Sebenarnya satu SMK kalau tahun ini hanya bisa 2 pilihan aja ya. Jadi ini pilihan 1, 2 dari SMK Dopati, dan di bawahnya pilihan
1, 2 dari SMK lain ya. Misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu, ini hanya contoh saja ya. Pilihan 1, 2 dari sekolah SMK 2 Pati, pilihan 1, 2 di bawahnya dari sekolah yang lain ya. Tidak ada pilihan ketiganya, pilihan 1, 2 dan 1, 2 dari SMK dan SMK. Klik setuju dengan pernyataan di atas, kemudian klik lanjutkan. Ya. Setelah itu nanti Anda akan mendapatkan nama peserta, nomor peserta, dan nomor pendaftaran. Diingat-ingat ya, bahwa nomor peserta itu masih sama dengan NISN. Tapi kalau nomor pendaftaran itu sudah berbeda. Nomor pendaftaran itu sudah berbeda dari NISN. Kemudian klik cetak bukti pendaftaran. Ya. Nanti akan tampil cetak seperti ini. Ini Anda simpan di HP, kemudian di print sebagai bukti pendaftaran. Jangan sampai hilang. Ya. Ini ada 2 lembar biasanya, ada nomor pendaftaran dan di belakangnya tanda tangan. Seperti itu ya. Baik, ini dulu untuk pengajuan untuk pendaftaran, yaitu pemilihan sekolah dan pemilihan jurusan. Sampai di sini langkahnya sudah selesai. Dan supaya Anda bisa mengetahui ranking Anda harus mengecek setiap hari. Karena sampai misalnya tanggal 1 Juli, Anda tidak diterima, Anda harus segera melakukan pembatalan pendaftaran dan memilih sekolah lain yang masih bisa menerima. Seperti itu ya. Jadi Anda harus selalu memantau grup Telegram, jurnalnya, jurnal nilai terendah dari setiap jalur di SMK Negeri 2 Pati, setiap program keahlian di SMK Negeri 2 Pati, dipantau terus setiap harinya. Dan tanggal 1-nya, 1 Juli, Anda harus benar-benar bersiap. Karena pada tanggal 1 Juli pasti akan terjadi pergeseran besar-besaran. Kalau terpaksa Anda tergeser, Anda harus segera membatalkan pendaftaran dan memilih sekolah lain. Cara membatalkan pendaftaran bagaimana dan memilih sekolah lain bagaimana, saya akan tampilkan di video yang lain atau video berikutnya. Sekian, terima kasih. Semoga membantu dan semoga berhasil.